Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah usi nafsi wa yakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutwatus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatubalil ghurabi. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, zat yang maha besar lagi maha membesarkan, zat yang maha tinggi lagi maha meninggikan, zat yang maha luas lagi maha meluaskan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya tiada daya upaya kecuali pertolongan dari Allah. Kun fayakun, ketika Allah berkehendak berkata kun, maka insya Allah akan terjadi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia di muka bumi ini, sebagai manusia terbaik yang paling layak kita jadikan sebagai role model dalam kehidupan kita, sehingga semua aspek dalam kehidupan yang kita jalankan sudah selayaknya kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam semua kegiatan kehidupan kita. Baik para jamaah sekalian, alhamdulillah tadi sudah ada pengantar dari Pak Harisun. Kalau saya diberikan pengantar seperti itu, saya agak gatal sebetulnya ingin melanjutkan, ya. Karena memang tantangannya harus kaum muslimin itu memang harus melek digital, melek terhadap teknologi. Tapi barangkali nanti itu kita diskusikan di luar, ya. Kita sambil santai gitu kan. Karena memang saya sudah punya konsep, punya ide yang sangat luar biasa terkait dengan masalah ide digital marketing ini, dan sangat mungkin sekali, apalagi saya melihat potensi Masjid Darul Muhajirin ini yang sangat cukup besar, ya. Saya dengar ada tanah wakaf, kemudian juga warganya juga cukup banyak, ya, yang muslim tentunya gitu. Karena adik saya kan tinggal di sebelah, ya, di Gria Permata Pemuayanan. Itu antara muslim dan muslim itu 50-50. Jadi agak berat kalau berkembang di sana itu untuk suasana keislamannya. Kalau di sini insya Allah sepertinya punya potensi yang cukup besar. Nah, tapi dalam kesempatan pagi ini insya Allah kita akan melakukan telaah kitab, ya. Bukan membedah kitab. Kalau bedah kitab gak akan cukup sehari ini, ya. Jadi ini telaah saja sebagai deskripsi umum mengenai kitab ini, dan insya Allah kitab ini sangat bermanfaat sekali untuk semuanya, ya. Kitab ini adalah namanya Talbisul Iblis, ya. Kalau diterjemahkan itu jebakan iblis atau perangkat setan. Ini kalau dengar judulnya aja udah serem, Pak, ya. Tapi kitab ini masyhur, Pak. Saya tertarik dengan kitab ini ketika saya banyak baca-baca dari dulu, Pak, ya. Itu banyak referensi yang ditulis di dalam catatan kaki itu. Ini kitab ini, Pak, Talbisul Iblis, ya. Ini karangan karya Ibnu Jauzi, ya. Beda, ya, bukan Ibnu Qayyim al-Jauzi, beda. Ini Ibnu Jauzi. Beliau itu ulama salaf, ya, generasi, ya, setelah generasi tabi'ut tabi'in, ya. Beliau itu lahir di abad ke-5 Hijriah, jadi 500 tahun setelah zamannya Rasulullah. Jadi belum terlalu jauh dengan Rasul, dengan sahabat, dengan generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Jadi perkirakan itu generasi tabi'ut tabi'in itu sekitar antara 200 sampai 300 Hijriah, ya, setelah tahun Hijriah pertama ditetapkan. Nah, jadi masih dekat. Nah, kalau kita melihat ulama-ulama yang membuat karya pada tahun sekian, itu
ulama-ulama salaf itu relatif belum terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang di luar Islam, Pak. Jadi masih clear, masih murni. Jadi kitab ini bagus, ini nasihat buat kita semua. Kalau para ulama mengatakan, jadi kitab ini seperti jamu, ya. Kitab ini pahit, Pak, pahit. Tapi kalau kita renungkan secara mendalam, ini banyak mengandung nasihat yang sangat besar buat kita semua, ya. Tentu nasihat ini kalau menurut pandangan saya, kan namanya kan talbisul iblis ya, jebakan iblis. Jadi ini lebih kepada penekanan kepada orang-orang soleh sebetulnya. Kan namanya juga jebakan ya. Kalau orang yang dia ahli maksiat, berarti dia sudah nggak terjebak lagi, dia sudah masuk ke dalam jebakan. Tapi kalau talbis iblis ini, kitab ini lebih pengingat ya kepada kita, kepada orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Karena terkadang dalam kehidupan kita, ya, jadi setan itu dia itu dengan kemampuan yang sangat lihai. Setan itu punya pengalaman yang sangat mendalam bagaimana cara setan itu melakukan perangkap terhadap manusia. Jadi yang baik itu bisa disamarkan oleh setan itu seperti kesannya jadi buruk. Kebalikannya juga sama, yang buruk bisa menjadi baik. Nah, tentunya kita tidak akan secara detail ya, kalau dalam kitab Arabnya ini, itu tebal Pak, hampir 400-500 halaman. Jadi bayangkan kalau kitab ini terjemahkan ke dalam kitab bahasa Indonesia, bisa 2-3 kali lipat. Saya itu di rumah ada kitab Fikih Sunnah Pak. Fikih Sunnah itu 3 jilid kecil-kecil. Ketika diterjemahkan, itu menjadi 4 jilid dan tebal-tebal semuanya. Jadi kalau bahasa Arab itu memang ringkas, tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi perlu penjabaran yang sangat luas. Nah, jadi yang pertama ya, kita secara bahasa dulu definisi ya. Yang namanya juga jebakan Pak ya. Misalkan begini, saya ngambil contoh supaya kita nyambung dulu Pak. Misalkan di depan itu ranjau, ada ranjau. Kalau kita sudah tahu di depan kita ada ranjau, tentu kita akan hindari ranjau itu, ya. Kita akan hindari ranjau itu agar tidak terkena ranjau. Nah, itu pentingnya bagi kita mengetahui perangkap-perangkap setan agar kita ini terhindar dari perangkap itu. Karena kalau kita sudah terperangkap, itu biasanya relatif sulit, Pak. Pengalaman saya, Pak. Saya ambil sebuah ilustrasi, Pak ya. Jadi gini, saya itu ada halaqah mingguan, Pak. Halaqah mu'alimin. Jadi itu kita ketemu sama para ustadz, Pak. Nah, di satu sesi halaqah itu ada salah satu rekan saya namanya Kiai Haji Ahmad Suganda. Beliau cerita begini, Pak. Ketika beliau ngisi, itu ada seorang jamaahnya itu yang bilang begini ke beliau, Pak Ustadz, ini beliau yang bicara itu udah sepuh, udah pensiun. Terus kemudian memang orangnya solih, Pak, sering ke masjid. Dia bilang begini, Pak Ustadz, ini rasa-rasanya ini saya sudah agak banyak sakit nih gitu kan dia. Ya, dia sambil tersenyum gini, Pak. Kayaknya kalau saya dipanggil Allah, insya Allah saya sudah siap. Dia bilang begitu. Oh iya, Pak. Kenapa Bapak yakin sampai sudah siap? Dia bilang gini, ya insya Allah hampir semua amal soleh yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan sudah saya jalankan. Oh iya, misalnya gimana Pak? Dia cerita, saya sudah 5 waktu sholat gak ketinggalan, bahkan hampir mayoritas ke masjid. Kemudian sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah itu juga sudah dijalankan. Terus sholat sunnah yang lain ya, duha, sholat malam ya, hajat, tasbih, sholat taubat, tahajud itu sudah ditunaikan. Puasa juga sama, puasa sunnah, kalau puasa wajib otomatis ya. Puasa sunnah, Senin Kamis, puasa pertengahan bulan, itu dijalankan. Zakat sudah ditunaikan, sedekah juga. Jadi insya Allah kan kalau ibadah itu semampu manusia. Kalau seandainya maksiat kan total, nggak boleh. Bahasanya menghindari maksiat itu semampunya, nggak bisa begitu. Kalau maksiat itu total Pak, tapi kalau ibadah itu semampunya.
Nah, terus kemudian ini supaya Bapak tadi itu mengambil hikmah dari pernyataan dia. Sama beliau disampaikan satu buah surat pada Al-Quran. Quran surat Al-Maidah 145, 148, 149. Ini bunyinya, Pak. Ya ayyuhal wa man lam yahkum bima anzalallah fahuwa ikahumul kafirun. Artinya, barang siapa yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Nah, di beberapa sambungan ayat lagi, itu dengan redaksi yang sama, ujungnya dikatakan sama. Wa man lam yahkum bima anzalallah fahuwa ikahumul zalimun fasikun munafikun. Jadi kepada orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu Allah berikan 4 predikat. Yang pertama kafir, yang kedua fasik, yang kedua zalim, yang ketiga adalah munafik. Ini 4-4-nya, Pak, silakan dicek. Ini posisinya itu di yaumil akhir itu gak ada baik-baiknya, Pak. Itu rata-rata itu di neraka jahanam, bahkan ada yang dikerak neraka jahanam gitu. Nah, apa korelasinya dengan tadi yang Bapak-Bapak sampaikan tadi? Jadi begini, ternyata dalam Al-Quran itu bicara tentang masalah perintah Allah, itu nggak hanya cuma ibadah, Pak. Saya pernah ada sebuah riset, Pak, ya, terkait dengan masalah isi kandungan Al-Quran. Ternyata masalah ibadah itu hanya maksimal itu 20%, Pak. 20 atau ada yang mengatakan 10%. Justru mayoritas isi Al-Quran itu bukan masalah ibadah. Justru Al-Quran itu bicara masalah akidah, masalah muamalah, masalah tentang hikmah-hikmah sirah Rasul, ya, ada tentang bagaimana surat Luqman itu tentang mendidik anak. Jadi ternyata 80% itu bukan masalah ibadah. Coba bayangkan, kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita saja, Pak, kemudian kita itu meninggal, apakah itu bisa menjadi bekal yang cukup? Gitu. Nah, ternyata ketika saya coba gali, itu adalah bagian dari talbis iblis kepada ahli ibadah, ya, perangkap setan kepada ahli ibadah. Jadi memang orang-orang ibadah itu, Pak, coba kalau seandainya kita betul-betul sudah merasakan nikmatnya ibadah, Pak, itu jadi enak ibadah itu. Bapak-bapak yang biasa ke masjid, coba kalau seandainya nggak ke masjid aja, itu pasti ada yang kurang, ya. Atau kita biasa sholat malam, kemudian kita ketinggalan, pasti pagi-pagi itu bangunnya nggak enak. Kalau kita biasa baca Quran, kemudian kita itu karena sibuk, kemudian tidak sempat baca Quran, itu seperti punya hutang, Pak. Nah, jadi karakter, kalau seandainya kita sudah merasakan manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, itu seperti itu. Cuman terkadang, ya, talbis, ya, penyakitnya orang yang suka ibadah itu, dia jadi suka enggan talabul ilmi. Kenapa? Kalau kita sudah talabul ilmi, biasanya kita itu akan koreksi semua amalan-amalan ibadah kita. Contoh paling mudah, dari mulai yang paling dasar, cara kita mandi junub, Pak. Coba kita evaluasi, mandi junub itu ada berapa sih rukunnya? Jangan-jangan kita nggak tahu rukunnya, ya. Padahal sesimpel itu. Kemudian bagaimana caranya mandi junub itu? Padahal mandi junub itu basic, Pak. Kalau mandi junubnya tidak sah, bisa jadi amalan lain yang nggak sah. Wudunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Setelah itu kita pelajari wudunya kita, Pak. Ini kita muhasabah, ya. Karena begini, saya itu, Pak, di rumah itu buku kitab fikih itu sampai punya 3 jilid, tiga pengarang, Pak. Saya punya ada 4 jilid fikih Syafi'i sistematis, kemudian yang lokal saya punya fikih Islam Sulaiman Ar-Rasyid, ulama lokal dari Aceh. Kemudian saya punya lagi fikih sunnahnya Sayyid Sabiq, Pak. Itu tebal-tebal semuanya. Dan ternyata, Pak, setiap saya buka kitab fikih, saya menemukan hal yang baru. Jadi betul kata Imam Syafi'i, beliau bilang, tidaklah aku balik-balik. Beliau itu buka kitabnya sendiri, Ar-Risalah, sampai 500 kali. Beliau itu menemukan hal yang baru. Nah, kalau kita tidak biasa thalabul ilmi, kita itu jadi malas, gitu. Jadi revisi lagi, ya.
Ketika saya menemukan hadis tentang bacaan doa ini, takbiratul, setelah takbiratul ikram itu ada doa iftitah, saya baca lagi. Kalau dulu kecil kita kan pakainya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, dan sepertinya mayoritas itu yang dibaca. Kemudian, saya beli juga Pak kitab sifat sholat Nabi karangan Syekh siapa Al-Albani gitu. Nah di situ saya temukan ternyata Allahu Akbar kabiro dan seterusnya itu adalah kumpulan hadis Pak, beberapa penggalan hadis oleh para ulama dijadikan satu ya sampai selesai. Terus kemudian saya berpikir lagi, ini kalau terawih kok bacanya cepat-cepat, apakah nggak dibaca doa iftitahnya atau dibaca cuma dipotong? Nah ternyata ada satu penggalan hadis Rasulullah itu pernah membaca doa iftitah itu cuman Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cuman itu doang penggalan hadis. Jadi bisa membaca itu doang, cuman minimalis Pak. Masa kita menghadap Allah itu kan doa Pak, masa kita cuman sedikit doang itu ya. Nah ternyata saya menemukan ada hadis yang cukup panjang dan itu satu penggalan hadis Rasulullah membaca itu. Apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata dan seterusnya. Itu sampai selesai. Itu satu penggalan hadis. Saya rubah Pak, saya ngapalin lagi Pak. Jadi kalau saya sekarang pakai Allahumma ba'id baini, ini contoh. Walaupun begini Pak ya, bisa jadi memang ketika kita membaca itu insya Allah benar gitu kan ya. Tetapi kita kan ingin mempersembahkan yang terbaik. Kenapa? Karena kaidah ibadah itu adalah sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 Pak. Jadi Allah itu bicara masalah ibadah, kata Allah begini, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah menciptakan kehidupan dan kematian, artinya menciptakan manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang amalnya paling sempurna. Jadi Allah itu Pak menciptakan manusia itu untuk menguji kita semua. Di antara kita itu siapa amalnya yang paling sempurna. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu bukan untuk bersenang-senang menikmati kehidupan dunia, bukan untuk mencari jabatan setinggi-tingginya, bukan untuk mencari popularitas, kekayaan, bukan. Tapi apa? Ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang amalnya paling sempurna. Nah pertanyaannya, kita harus tahu yang Allah maksudkan di dalam Quran surat Al-Mulk tadi tentang ahsanu amala itu apa? Nah ternyata singkatnya Pak ya, para ulama mengatakan amalan sempurna itu syaratnya dua Pak. Yang satu ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan ilmunya. Dua itu Pak. Kalau sudah terpenuhi insya Allah. Tetapi kalau dua itu salah satu nggak terpenuhi, tertolak. Kenapa? Kita tahu ya. Coba kita bedah sedikit Pak ya tentang masalah makna ikhlas. Ikhlas itu artinya kan kita beramal soleh hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Makanya dalam bahasa Arab itu ikhlas itu adalah kholas, artinya berhenti. Dari fi'il madi akhlaso yuhlisu ikhlason. Ya, telah berhenti, yuhlisu sedang berhentikan, ikhlason artinya berhenti. Jadi ketika orang beribadah itu sholat, setelah beres sholat dia hentikan semua yang ada di benak dia kecuali hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini aja Pak, setan itu bermain bicara masalah ikhlas. Kenapa demikian? Imam Al-Ghazali pernah bilang begini, kalau kita pengen tahu apa itu ikhlas, kita harus tahu lawannya ikhlas. Ya, lawannya ikhlas adalah tidak ikhlas. Ada istilahnya Pak ya. Lawannya ikhlas adalah riya. Riya itu justru beramal soleh untuk mendapatkan pujian dari makhluk. Nah, kata Imam Al-Ghazali Pak, riya itu sangat sir. Jadi riya itu sir itu tersembunyi. Sampai beliau ibaratkan riya itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Bayangkan, semut hitam Pak jalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam, jadi gak terlihat.
Kadang-kadang Pak, ya kita dari rumah jalan ke sini Pak, ya kemudian ada tetangga yang melihat, di hati kita itu terlintas, wah saya dilihatin, wah saya dianggap ahli masjid nih. Nah, hati-hati Pak. Nah, begitu ada bisikan seperti itu, bisa jadi iblis sedang menggoda kita. Nah, ini salah satu talbis iblis. Ini iblis gak suka nih lagi kita omongin nih, iblis nih. Ya. Nah, ketika kita perasaan seperti itu, bagaimana? Ya, kan yang namanya di hati itu susah Pak. Jadi bisa dibayangkan bagaimana setan itu menggoda manusia. Bisa jadi Pak. Jadi mereka itu lihai sekali karena iblis itu kan dia bisa, setan itu pernah dengar orang kesurupan Pak ya. Dia itu masuk di rongga-rongga tubuh yang berlubang. Dia juga bisa mengalir di darah kita. Dia juga bisa mempengaruhi otak kita. Jadi memang Allah berikan keistimewaan buat iblis itu menggoda manusia itu sampai sedemikian rupa. Dan jumlahnya Pak, kan iblis itu ada kontrak dengan Allah. Iblis itu dipanjangkan umurnya sampai nanti Pak, sampai kiamat. Jadi sejak Nabi Adam dihukum ke dunia, gak mati-mati iblis Pak. Sedangkan manusia itu sudah ada berapa yang mati? Bisa jadi iblis itu sekarang itu jumlahnya mungkin 1 orang berbanding 100. Jadi tugas iblis itu 100 orang buat ganggu 1 orang. Dia terus-terusan menggoda kita Pak. Makanya kita itu kan sering ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah. Hanya Allah yang bisa melindungi kita. Kalau kita bilang insya Allah saya bisa tahan godaan iblis, itu betapa sombongnya kita, gitu ya. Nah, karena jumlah iblis itu terlalu banyak dan memang Allah sampaikan juga di Quran surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah setan yang membisik-bisikan ke dalam dada manusia. Dia terus-terusan. Nah, lantas bagaimana caranya? Nah, semua ini Pak, semua talbis iblis yang berusaha iblis itu bisikan kepada manusia, itu ada, kalau ibarat game itu ada buat nge-cheat itu buat ini Pak, buat cara preventifnya, mengendalikannya gimana caranya. Nah, ini kalau masalah ikhlas aja Pak ya, ini belum yang lain Pak ya. Jadi yang pertama, ketika kita tahu tentang di mana letak jebakan iblis, yang pertama berapa? Kita harus wajib tholabul ilmi. Karena iblis itu Pak paling mudah, dia itu menipu orang awam. Kalau dikatakan orang bodoh, saya kira kurang tepat. Kenapa? Karena orang-orang awam itu bisa jadi dia orang solih, Pak. Orang solih, ya. Jadi ketika kita itu merasa sudah berada dalam sebuah kondisi yang baik, kita jangan mudah puas, Pak. Kita harus terus melakukan penggalian. Karena sifat ilmu itu, Pak, semakin kita semua itu menggali ilmu, kita pasti akan merasa, ya Allah, betapa bodohnya kita. Betapa bodohnya kita. Saya Pak, dari sejak muda itu memang senang Pak. Saya senang baca, saya senang belajar. Saking senangnya saya Pak, jadi saya itu punya pengalaman. Saya itu pernah belajar gitu Pak, yang ilmu-ilmu gaib itu Pak. Saya pernah itu. Saya kan waktu SMA tinggal di Banjarmasin. Saya pernah ikut perguruan namanya Kalimah Suci. Jadi yang namanya kebal dibacok segala macam, saya ngerasain Pak. Sampai di Bogor, saya ketemu Pak dengan teman-teman pesantren. Kalau di pesantren namanya asror. Asror itu artinya gaib. Saya belajar lagi Pak. Kemudian saya juga ketemu dengan teman saya yang dia belajar di Maesakuru. Pernah dengar Kalimah Maesakuru? Nah itu Pak, jadi saya punya pengalaman dulu hampir 10 tahun. Saya punya aktivitas kayak Ghostbuster Pak. Ngobatin orang kesurupan sama ngeluarin orang yang kena teluh. Jadi Pak, kalau pakai ilmu saya yang dulu, itu saya katakan itu ilmu campuran Pak. Karena rata-rata ada ayat Qur'annya, ada juga ilmu-ilmu yang bukan dari Al-Quran. Gitu. Jadi yang namanya saya pernah satu ketika di pesantren Pak, itu ada seorang santriwati kesurupan Pak. Itu dibacain ruqyah sampai 2 jam 3 jam gak keluar Pak.
Tapi dengan pengalaman saya dulu, karena sudah terbiasa, hanya sampai 5-10 menit selesai itu Pak. Cuman dipikir-pikir lagi, saya mikir juga, ini apakah dia benar keluar, atau dia ngebohongin kita? Karena yang namanya setan kan dia itu kan nggak kelihatan. Nah ini juga bagian dari talbis iblis. Buat siapa? Buat para ahli hikmah. Karena orang-orang Pak, kalau dia sudah merasa punya kelebihan ilmu, punya hikmah, bisa ngobatin, itu juga rata-rata itu susah menerima nasihat. Itulah yang saya rasakan dulu. Nah, tetapi karena saya memang senang belajar Pak, senang thalabul ilmi, terus saya belajar, saya sampai ketemu akhirnya dengan teman-teman yang mereka itu punya pemikiran beda. Jadi Pak, saya itu pernah juga ngerasain, ya, mungkin teman-teman kalau ya para jamaah kan sekarang banyak juga ya sebagian jamaah yang dia dari yang lebih mengedepankan sunnah, ya, kelompok salafi. Saya juga pernah Pak di situ Pak. Saya pernah itu. Makanya saya tuh kagum dengan Syekh Al-Albani. Beliau kan ahli hadis. Karena emang kata Rasulullah, kita itu wajib menghormati kepada ahli hadis. Beliau ahli hadis, Syekh Al-Albani itu. Saya pernah Pak, ibadah-ibadah saya itu betul-betul gitu. Tetapi gara-gara saya senang belajar lagi, saya juga berpikir lagi, jangan-jangan ya pasti saya ya, mereka juga terkena talbis iblis. Kenapa Pak? Karena dari beberapa guru saya, itu pesan yang disampaikan pada saya itu adalah kita itu tidak boleh ta'assub atau ananiyah, sifat merasa paling benar. Itu repot. Kan dari golongan mereka itu, kalau dia belajar ke ustadz bukan golongan mereka, kata mereka subhat gitu. Padahal bagi saya nggak begitu. Belajar dari mana saya? Saya itu guru saya macam-macam Pak. Ada orang pergerakan, ada guru orang NU, ya. Jadi karena saya dulu awalnya basic bukan pesantren, cuman saya senang belajar. Sampai di Bogor juga saya kuliah S1 jurusan sosial politik, jadi nggak nyambung. Cuman di kampus saya ikut Muklis namanya, Majelis Ukhuwah Islamiyah. Itu diadakan oleh orang-orang PK. Dulu belum PKS, PK. Nah, Partai Keadilan. Saya ikut di situ di Muklis itu. Saya belajar gitu. Makanya jadi bisa jadi mungkin saya itu coraknya bermacam-macam. Jadi saya itu nggak merasa canggung Pak kalau ketemu sama orang yang beda harokah itu kan ya, beda organisasi. Bahkan ya, saya masih ingat ketika saya itu dengan teman-teman lagi berangkat ke Jakarta, saya diajak aksi Palestina. Waktu itu tidak ada tempat bertanya, di halte itu ada anak-anak pang itu Pak, yang hidungnya itu rantai dari sini ke kuping gitu kan ya, yang tatonya di mana-mana. Itu teman-teman itu ketika mau tanya anak pang itu mereka takut. Saya bilang kenapa takutnya? Itu saya tanya mereka itu dengan santai aja, dan mereka juga ternyata ramah-ramah. Kenapa saya berani? Karena dulu juga saya sejak SMA kelas 1 Pak, saya tuh belajar musik, saya juga ngajar sampai kuliah selesai, bahkan sampai saya nikah itu saya masih suka musik Pak. Itu di antara teman-teman saya itu Pak yang sekarang jadi artis Pak, si Andre Taulani itu teman saya Pak, beliau jadi vokalis tinggi. Terus saya juga pernah diajak gabung grup dulu ya, Bass Jam. Terus gitaris netral si Coki itu teman saya Pak. Nah saya itu pernah juga ada di kehidupan musisi. Nah itu karena saya senang belajar dan ada doa Pak ya. Kalau kita doa itu kan ada doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dalam masalah agama. Gitu. Dan alhamdulillahnya Allah berikan saya kelunakan hati. Jadi kalau kita diberikan kelunakan hati, kita itu nggak keras Pak terhadap kebenaran. Nah, tetapi semua itu setelah saya coba rangkum berdasarkan pengalaman saya, agar kita tidak terkena tablis iblis. Pertama adalah thalabul ilmi, kita menuntut ilmu. Ya. Terus yang kedua, ya, kita itu berdoa kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, agar apa? Kita itu dilunakkan hati, agar mudah menerima kebenaran. Karena Pak, kalau hati kita sudah keras, jangankan orang biasa Pak, ulama saja kalau sudah kena talbis iblis itu susah. Saya sering ketemu ya dengan teman-teman, termasuk saya sedikit singgung tadi yang kata Pak Harisun ya. Jadi
beberapa penyakit para ustadz, ya, termasuk saya barangkali Pak ya, itu Pak, ketika kita dipanggil itu, mereka suka pilih-pilih Pak, pilih-pilih. Di mana pilih-pilihnya? Di antaranya adalah apa? Terkait dengan masalah transport. Itu benar ya. Jadi kenapa? Kan gini, kalau saya tidak menjadikan dakwah ini sebagai kimah madiyah, sebagai cara untuk mencari materi, karena emang bukan ini. Dakwah itu adalah kimah ruhiyah. Dakwah itu adalah nilainya adalah nilai pahala. Soal finansial itu beda. Maka saya harus cari di bidang lain yang sifatnya memang betul-betul itu adalah bisa mendatangkan materi. Entah itu bekerja, entah itu berbisnis, ya. Dan saya tuh lebih suka seperti itu, Pak. Jadi kaum muslimin itu yang memang kalau Muhammadiyah itu kan jangan mencari kekayaan dari Muhammadiyah. Itu bagus itu, ya. Jadi memang orang-orang Muhammadiyah ya sebagian begitu, sebagian ada yang enggak. Karena saya juga kenal dengan orang-orang Muhammadiyah, gitu kan ya. Itu. Nah, ini juga bagian dari talbis iblis. Termasuk juga, Pak, karena saya juga tadi disinggung. Karena saya dari muda itu memang senang berorganisasi, dari sejak muda saya sudah jadi ketua remaja masjid. Kemudian saya di kampung saya di Rangga Mekar saya jadi pembina Pak, jadi dewan suroknya. Ya, saya ketua dewan surok di Masjid Al Hikmah di Rangga Mekar. Kemudian saya juga ketua DKM di Masjid Nurul Iman di Layung Sari. Saya ngerasain Pak tentang lika-liku di DKM Pak. Yang tadi Pak Harisun ceritakan itu benar Pak. Bahkan begini Pak, ketika saya pertama kali menjabat ketua DKM, saya kaget Pak. Uang kas masjid, ini nggak apa saya cerita ya, biar jadi ibroh. Itu tertulis 48 juta. Faktanya ketika saya dapat report dari bendahara, cuman 7 juta sekian Pak. Yang 40 juta sekian dipinjem sama jamaah. Sebetulnya Pak, kalau masalah dipinjem, kalau bagi saya nggak masalah. Karena begini, kalau saya dengar ceritanya Masjid Jogokarian, almarhum ya Dewan Suro yang meninggal kemarin, dia bilang awalnya kenapa Jogokarian itu sampai saldo 0, itu ada jamaah yang mau dioperasi Pak, butuh dana 15 juta, dia pinjem. Kata beliau, kenapa kasih pinjem? Dia kalau dikasih pinjam kira-kira bisa ngembaliin nggak? Wah berat ya orang nggak punya. Udah kasih aja, dikasih Pak, uang masjid dikasih. Artinya apa? Masjid itu harus punya fungsi sosial, ya. Kalau ada kanan kiri masjid yang mungkin, ya, kalau di sini sepertinya potensinya enggak ya kalau di sini ya. Gitu. Tapi kalau di kampung Pak bisa jadi Pak, bisa jadi. Karena apa? Jangankan masjid Pak, kata Rasulullah, kalau seandainya nih kita tahu Pak, tetangga kita ada yang nggak makan, pada kita tahu, itu kata Rasulullah, la yu'minuna ahadukum, nggak beriman Pak, dikatakan begitu. Jadi kalau kita tahu tetangga sebelah kita nggak makan dan kita diam aja nggak ngapain, bisa jadi kita masuk kategori orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Nah ini juga bagian dari talbis iblis, ya. Sama Pak, di DKM juga sama, itu kan. Saya merasakan sekali di tengah-tengah orang soleh ini Pak, bismillah, kalau saya menganggap gini, kan kata Rasulullah gini, kalau kalian ingin melihat orang-orang beriman, ya saksikanlah orang-orang yang suka masjid, insya Allah bagian dari orang-orang yang beriman. Jelas Pak ayatnya, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, man amana billah wal yaumil akhir, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Jadi Pak, kalau saya nih, bagaimanapun kondisi jamaah, bagaimanapun kondisi pengurus, karena kita tahu ya orang gak lepas dari karakter, itu saya tetap mesti respect kepada jamaah masjid, kepada pengurus masjid. Kenapa? Mereka itu lebih baik daripada orang-orang yang gak pernah ke masjid. Karena jaminan Allah, man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Tapi ingat, belum terlepas dari sifat-sifat munafik, belum terlepas dari sifat-sifat akhlak yang tidak baik. Karena kan beda lagi. Iman itu sesuatu yang lain. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir adalah sesuatu yang lain. Tetapi akhlak-akhlak, adab-adab
Itu belum tentu juga baik kalau tidak thalabul ilmi, kalau tidak berusaha melunakkan hati kita agar kita mudah menerima nasihat. Nah, saya sambung sedikit. Ternyata Pak, yang 40 juta lebih itu dipakai sama ex DKM yang dulu. Dan saya tanya, antum waktu make bilang nggak ke jamaah atau ke pengurus? Dia bilang ya karena saya DKM-nya ya saya pakai aja. Jadi tidak ada konfirmasi, sebagian konfirmasi, sebagian nggak konfirmasi. Nah, bayangkan Pak, ketua DKM, ya dia seolah orang baik, tetapi dia pakai uang masjid. Yang sebagian dia bilang kepada DKM yang dulu sakit kena stroke, bilang, tapi setelah dia jadi DKM dia pakai. Kan ya Allah, ini kan amanah gitu kan ya. Gitu. Dan ternyata tidak menjalankan kaidah-kaidah yang baik. Harusnya kan gini Pak, kalau dipinjam itu kan harus ada yang jelas. Kan kata Rasulullah itu kalau pinjam itu harus ada waktu kapan pengembalian. Ya. Diinikan aja dulu waktunya kapan, nanti permasalahan nggak bisa memenuhi sampai waktunya ditentukan kan bisa diperpanjang, apalagi ini kan uang jamaah. Yang kedua adalah yang penting transparan kepada jamaah. Kalau nggak transparan jadi masalah Pak. Makanya ketika saya menjabat itu jamaah itu bertanya, ini karpet ini nggak bagus, ini kapan diganti? Karena jamaah tahunya uang masjid besar. Udah saya nggak mau pusing, saya kumpulin semua jamaah, saya sampaikan, Pak, faktanya ketika saya jadi DKM, uang masjid itu yang terpampang di papan tulis, saya hanya pegang 7 juta, saya bilang. Bengong kan, sempat ramai, sempat gaduh. Tapi ya sudah, artinya apa? Gaduhnya cuma sebentar, maksudnya kan manusia ini cepat lupa. Nah, ini juga Pak, di DKM seperti ini Pak, ini hati-hati. Ya kan? Bisa jadi orang-orang soleh ini, para bapak-bapak ini juga bisa terkena talbis iblis. Ya, macam-macam itu kan ya. Di saya itu Pak ada salah satu dewan suroknya, pembinanya. Itu kiai Pak, ustadz. Beberapa bulan sekarang bayangkan Pak, beliau sudah jarang ke masjid. Itu kiai. Saya datangin kan sebagai daim. Saya bilang, Ustaz, kenapa gini-gini? Ternyata dia bilang begini. Di sebelah pondok dia itu ada tanah sekitar 500 meter. Dia pengen beli. Loh, hubungannya apa dengan ke masjid? Saya lagi dawam, saya lagi zikir di rumah supaya tanah itu kebeli. Apa hubungannya coba? Saya bilang nggak ada hubungannya. Itu juga bagian talbis iblis. Karena apa? Beliau seorang ahli hikmah, suka ngezikir, ya seorang tasawuf. Dan ternyata Pak, di kitab talbis iblis, perangkap terhadap ahli tasawuf itu paling banyak Pak dibandingkan perangkap terhadap ahli ibadah, terhadap ulama, terhadap pejabat, terhadap orang awam. Perangkap terhadap ahli tasawuf itu paling banyak di kitab talbis iblis. Kenapa? Karena mereka itu rata-rata punya ilmu. Mereka bisa berdalih dengan ilmu yang mereka miliki. Pertama itu. Yang kedua, ketika kemudian ditanya lagi secara berdua, waktu itu kan kita carakan rapat DKM. Dia bilang ya itu karena dia sedang ada dakwah. Tapi ketika saya berdua datang ngobrol sama satu lagi pengurus DKM bendaharanya, dia bilang sebetulnya sih kalau itu mah bahasa saya bilang ke jamaah saja. Tapi sebetulnya saya itu ada kepentingan yang lebih urgent. Kenapa? Ini pondok saya ini sedang diganggu oleh makhluk halus katanya. Jadi banyak jin yang ganggu santrinya. Jadi istrinya, santrinya, jadi sering kesurupan. Oh iya baik, saya bilang karena saya juga praktisi, saya paham lah. Saya bilang mau berapa lama itu ngeberesin? Ya paling 1 bulan lagi. Oke. Setelah 1 bulan berlalu Pak, nggak ke masjid juga. Kan saya jadi bingung. Saya aneh, kenapa gini? Saya bilang begini ke beliau, saya bilang Ustaz, Sayyidina Umar itu kalau di jalan ketemu sama setan, setan itu nyingkir. Artinya apa? Setan takut kepada Sayyidina Umar. Takutnya kenapa? Jadi Pak, setan itu takut kepada orang-orang yang akidahnya kuat Pak. Jadi tanpa punya ilmu apa-apa, ya Imam Syafi'i pernah Pak, ada orang datang. Wahai Syekh, ada orang kesurupan. Kata beliau gini, ini ada terompah, bawa aja, tunjukin ke yang kesurupan.
teropahnya Pak ditunjukin kepada yang kesurupan, itu setan yang ngelihat itu adalah teropahnya Imam Syafi'i, langsung kabur Pak, setannya keluar. Jadi intisari dari ruqyah itu adalah apa? Akidah yang kuat. Saya dulu punya teman Pak, kalau ada yang kesurupan Pak, dia datang cuma dilatin doang Pak, keluar jinnya. Ternyata apa Pak? Dia punya amalan, ya seminggu itu sampai 2-3 kali hatam Al-Quran. Bayangkan, seminggu itu 2-3 kali hatam. Kalau Imam Syafi'i dulu, ya, kalau bulan Ramadan katanya tiap hari hatam Imam Syafi'i. Nah teman saya itu seminggu itu 2 kali hatam, berarti kan banyak sekali dia baca Qurannya. Karena dia juga hafiz Quran. Jadi kalau hafal itu Pak, otomatis bisa lebih cepat. Nah jadi hati-hati terhadap talbis iblis ini. Ya, kadang-kadang kan penyakit kita itu ya, para ulama, orang soleh itu tadi keras Pak, suka susah menerima nasihat. Ya. Saya sebagai pemimpin Pak, saya juga istighfar karena apa? Kadang-kadang ego saya itu keluar Pak sebagai seorang pemimpin. Kan ada hadisnya Pak ya, al-imamu ro'is wa huwa mas'ulun an ro'iyatihi. Imam itu adalah ro'is, dia adalah pemimpin dan dia akan dimintain pertanggungjawaban di yaumil akhir. Nah, istilah ro'is ini kadang-kadang menggoda Pak. Saya pemimpin nih, semua harus dengan keputusan saya. Emang betul, ya emang betul itu. Tapi nanti akan dimintain pertanggungjawaban, ya. Kan begitu ya kaidahnya. Kalau misalkan ada pemimpin, oh ternyata dia itu menentukan sebuah keputusan baik, ya insya Allah baik buat jamaah. Ya, ketika dia menentukan keputusan yang kurang baik, jamaah itu ya karena sudah ada di tangan pemimpin, ya pemimpin nanti yang bertanggung jawab di yaumil akhir. Cuman kan ya jadi kalau itu adalah keputusan yang salah, akhirnya apa? Pertanggung jawabannya berat. Ya. Nah ini suruhnya itu 551, udah lewat 10 menit ya. Nanti mungkin kita perkaya dengan ini aja ya, dengan tanya jawab. Jadi memang saya sudah duga, saya masih banyak yang ingin saya sampaikan, cuman takut kesiangan. Dan takut mungkin juga Bapak-Bapak sudah ada yang pengen sarapan. Mungkin demikian Pak ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah talbis iblis ini. Yang penting itu Pak, yang satu ya kita thalabul ilmi terus-terusan Pak, jangan sampai terhenti. Jadi saya berpesan kepada DKM gitu kan, ini kalau saya Pak ya, jangan sampai gini, kan masjid itu kan diantaranya adalah baitul mad, jadi madrasah kita Pak, tempat belajar. Jadi kajian itu terus kalau bisa diperbanyak. Dan kalau bicara tentang masalah kendala, biaya dan lain-lain itu bisa dipikirkan. Ya, saya itu jamaah pernah dengar nggak Masjid Al-Kafi Bulut yang di Bandung? Itu masjid afiliat Pak. Itu masjid itu sebulan itu omsetnya Pak 3 miliar Pak. Itu masjid jadi afiliator. 1 bulan 3 miliar. Rata-rata komisinya minimal itu 10%. Berarti masjid itu punya penghasilan 300%, 300 juta. Jogokarian punya sawah, punya hotel. Nah itu yang dia pikirkan. Cuman memang butuh tim, butuh koordinasi yang baik di antara para jamaah. Karena kan bicara masalah sosmed, saya juga punya tim Pak Harisun gitu. Ada siapa timnya? Anak-anak saya. Anak saya udah gede kan, udah remaja. Ada yang nyutingin saya, ada yang ngedit video saya. Karena kalau saya adanya nggak begitu ya susah. Tapi ini kan jamaah banyak, apalagi kita kalau bicara tentang ya kita harus berjuang buat Islam. Kalau di sini kemampuan kita ya coba. Dan jangan berpikir begini Pak, wah kita mah generasi apa Pak ya, mungkin kalau kita baby boomer Pak ya, kalau kita mah ya pasti ketinggalan deh dengan anak-anak Gen Z. Jangan begitu Pak. Saya itu baru kurang lebih setahun lah mendalami digital. Ya, dan alhamdulillah tadi Pak Adil sudah kasih bocoran, follower saya udah 13.700-an lah, 13.600-an lah. Sementara teman saya ada yang 2 tahun, 3 tahun, dia followernya masih 1.000, 2.000. Karena kalau sudah ketemu algoritmanya, insya Allah gampang. Itu juga karena motivasi Pak. Jadi saya pernah lihat ada FYP ke saya, masuk video saya, bilang begini, dia seorang ustadz, dia tinggal di Mesir, dia bilang begini, sekarang itu sudah musimnya sosmed. Sosmed itu juga bakal diisi ya
oleh kebaikan, oleh keburukan. Nah, jangan sampai sosmed itu adalah justru penuhnya oleh keburukan. Kita juga punya peran untuk mengisi sosmed dengan kebaikan. Jangan sampai gini, Pak. Justru orang-orang yang viral itu didominasi oleh orang-orang yang ngerti algoritma, tapi nggak ngerti ilmu. Repot. Kan kalau sudah viral kan menyebar kemana-mana. Kalau videonya buruk ya menyebar kemana-mana. Jadi kalau kita punya ilmu, kita juga belajar algoritma agar video kita juga nyebar kemana-mana, kebaikan juga kemana-mana. Dan Pak, Masya Allah, kalau sudah bicara sosmed Pak, bicara uang ratusan juta, miliaran, itu enggak ini Pak, enggak susah. Artinya ini pakai logika apa ya? Misalkan gini, TikTok itu kan ada 195 juta akun TikTok itu. Kalau kita jualan Pak, kita jualan nih 10%-nya aja Pak, sudah 19.500.000, atau 1%-nya aja udah 1.950.000. Kita jualan Pak, kita bisnis apapun. Saya punya produk digital, saya jual, marginnya taruhlah 100.000. Terjual 1% aja udah berapa Pak? 100.000 dikalikan 1.950.000, udah berapa itu? Kan jadi perkalian banyak. Apalagi masjid Pak, insya Allah Allah mudahkan dalam urusan kalau soal masalah rumah Allah begitu. Ya, saya ulangin. Yang pertama, supaya kita tidak mudah terkena talbis iblis, satu, talabul ilmi Pak, ya, jangan bosan menuntut ilmu apapun. Kalau saya mah dulu sempat ini jadi kesandung-sandung, ilmu yang nggak benar juga saya pelajari. Kalau kita sudah tahu mah nanti bisa diarahkan, cukup pelajari ilmu ya, yang sanadnya jelas, yang baik, yang bermanfaat. Yang kedua, kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah melunakkan hati kita, agar hati kita mudah menerima nasihat, masukan dan saran. Nah, yang ketiga, supaya kita itu mudah lunak hati kita adalah banyak menjalankan amalan-amalan sunnah nafilah. Apa sunnah nafilah itu Pak? Amalan-amalan sunnah semuanya. Puasa Senin Kemis, puasa sunnah, zikir, terus kemudian sholat sunnah dan lain sebagainya. Karena memang diantara salah satu faedah zikir itu kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Berzikirlah kepada Allah, maka hati kalian akan tenang. Kalau sudah tenang Pak, insya Allah kita mudah menerima nasihat. Baik ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu adalah dari kehilafan saya, kalau ada sesuatu kebaikan, kebenaran itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa lakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.